Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul, ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah paparkan tentang pentingnya orang tua mengawasi pergaulan anak. Jangan sampai anaknya terjatuh pada perbuatan-perbuatan keji, ya, karena tidak dibatasi pergaulannya. Dia bergaul dengan lawan jenis dengan begitu bebas sampai kemudian terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Demikian juga telah kita sampaikan bahwa orang tua itu hendaknya mendorong anak-anak mereka untuk memilih teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Di pertemuan yang terakhir telah kita bacakan hadis Nabi SAW tentang permisalan sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk. Sahabat yang baik itu ibarat seorang yang menjual minyak wangi. Ya, kalau kita ingin minyak wangi, bisa jadi dia berikan hadiah minyak wangi tersebut, atau kita bisa membeli minyak wangi yang berkualitas dari dia, atau bahkan paling minim, ya, kita akan mencium bau yang sedap, bau yang enak, ya, aroma yang wangi. Kalau kita berada di dekat-dekat tukang minyak wangi. Adapun permisalan teman yang buruk, kata Nabi SAW, seperti nafikh al-kir. Nafikh al-kir, orang yang meniup tungku api. Ya, jadi ketika kita berada di dekatnya, bisa jadi apa? Terbakar baju kita. Ya, atau paling tidak kita akan mencium bau yang tidak menyenangkan. Jadi permisalan teman yang baik dan teman yang buruk, ya, maksudnya bahwa teman yang baik ini akan memberikan efek yang baik juga pada diri kita. Sementara teman yang buruk akan memberikan efek yang buruk juga pada diri kita. Baik, kemudian kata beliau di sini, wa annaka ya bunai idza lam takhtar li nafsika shadiqan salihan taqiyan ja'a as-sadiq aduwan laka yaumal qiyamah. Dan engkau, wahai anakku, ya, kita sampaikan kepada anak kita, kalau engkau tidak memilih, ya, untukmu teman yang saleh, teman yang bertakwa, maka temanmu itu nanti akan datang sebagai musuhmu pada hari kiamat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat pada hari kiamat nanti, ya, sebagian di antara mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka akan saling menyalahkan. Kenapa saya melakukan ini? Ini gara-gara ajakanmu. Terus-menerus mereka saling menyalahkan. Maka ini pentingnya kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa pasti akan mengajak temannya untuk berbuat baik, untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala iqra alaihi qaulallahi azza wa jalla. Bacakan kepada anakmu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih wa imma yansiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Ya, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat orang-orang yang mengolok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah, ya, engkau dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih,
sampai mereka berpaling pada pembicaraan yang lain. Wa imma yansiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra. Dan apabila syaitan membuatmu menjadi lupa, maka setelah engkau teringat, janganlah duduk bersama mereka, ya. Janganlah engkau duduk bersama qaumil zalimin, dengan orang-orang yang zalim. Nah, di ayat ini kita diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap syariat. Ya, hendaknya kita berpaling dari mereka. Baik. Qala wadhkur ayyuhal walid qaula Nuhin alaihi salatu wassalam li ibnihi. Dan ingatlah wahai para ayah, ucapan Nuh alaihi salam kepada anaknya. Ya, bagaimana Nuh alaihi salam memerintahkan agar anaknya itu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Beliau mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-42, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naiklah engkau bersama kami. Ini diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika air itu mulai meninggi. Jadi Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan anaknya untuk bergabung bersama pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam, bergabung ke atas kapal. Wa la takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama dengan orang-orang yang kafir. Lihat. Ya, janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, anaknya Nabi Nuh alaihi salam ini tidak mengikuti keinginan bapaknya. Dia tetap ingin bersama dengan orang-orang kafir, berusaha mencari tempat yang tinggi agar bisa menyelamatkan dirinya dari dari banjir bandang, dari air bah. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, dia pun ikut ditenggelamkan bersama orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Makanya hati-hati, ya, waspadai pergaulan anak-anak kita, jangan sampai dia bergaul ya bersama dengan orang-orang kafir. Ya. Qala fa'alaika ayyuhal walid an tatafaqqada ahwala waladik. Dan wajib bagimu wahai para ayah untuk mencari tahu keadaan anakmu. Jadi orang tua itu harus tahu bagaimana keadaan anaknya. Wa tas'ala an asdiqaihi, dan hendaknya engkau bertanya tentang siapa yang menjadi teman-temannya. Nah, ini kadang kita sebagai orang tua nggak tahu siapa yang menjadi teman anak-anak kita. Dengan siapa dia bergaul di sekolah. Ya, siapa temannya, ya, siapa teman bergaulnya. Kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana karakter teman-temannya, kita nggak tahu. Latar belakang teman-temannya, kita nggak tahu. Ya, dia biarkan anaknya bermain begitu saja. Maka ini suatu perkara yang perlu diwaspadai. Artinya apa? Ketika kita tidak mengetahui background dari teman anak-anak kita, bisa jadi anak-anak kita ternyata berteman dengan orang-orang yang buruk, lalu pun dia terseret ke dalam pergaulan yang salah. Ya. Wa tas'ala an asdiqaihi. Ya. Hendaknya engkau bertanya tentang siapa yang menjadi teman-temannya. Fakam min waladin syaririn yadu ilal munkar wal fasad. Maka betapa banyak anak-anak itu yang rusak, ya. Anak-anak yang menjadi teman anak-anak kita itu adalah dari anak-anak yang rusak. Yad'u ilal munkar wal fasad. Ya, dia memprovokasi atau mengajak untuk melakukan kemungkaran dan kerusakan. Wa yuzayyinu li asdiqaihi asyurul wal atham. Yang dia menghiasi ya perbuatan-perbuatan buruk dan perbuatan dosa di mata teman-temannya. Jadi dia bilang, oh nggak apa-apa ini, nggak jadi masalah, bagus ya. Padahal ini adalah suatu hal yang buruk. Misalnya, rokok. Ya, diajak temannya ngerokok. Ya, dia bilang, nggak mau ngerokok. Kenapa nggak mau merokok? Ini adalah lambang kejantanan. Kamu nggak bakalan jadi laki-laki sejati kalau misalnya nggak ngerokok. Ya, dia menghiasi perbuatan tersebut, ya sehingga teman-temannya pun ikut terpengaruh. Ya, misalnya nonton film porno. Bencong kamu, nggak mau nonton film ini ya lambang kedewasaan kita. Sekarang kita sudah dewasa, boleh nonton film-film seperti ini. Dan seterusnya. Jadi dia menghiasi keburukan tersebut di mata teman-temannya. Wasogir yuqallidu fi katsiri minal ahyan. Dan anak yang lebih kecil, junior itu, ya biasanya mengikuti seniornya. Ketika dia melihat seniornya begitu, dia pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh seniornya. Ya.
Wa tajurruhu asy-syahawat fi ahyanin akhar. Ya, fi ahyanin ukhar. Dan terkadang pun dia diseret oleh syahwatnya. Ya, mungkin sebenarnya temannya itu nggak ngajak, tapi karena dia ngelihat temannya tadi melakukan, jadi kepengen, akhirnya dia ikut melakukannya. Wa kadzalika hubbul mughamirat ya ya'tarihi wa yujdibuhu. Demikian juga rasa ingin tahunya, ya. Al-mughamirat ini curiosity, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. Ya, dan rasa ingin mencoba kadang juga menyeret anak tersebut untuk melakukan kerusakan yang sama. Jadi ketika dia melihat temannya, pengen dong nyoba dong, gimana dong? Misalnya dia pakai temennya pakai narkoba. Ya, gue kepingin dong, coba dikit ya. Sebenarnya temannya nggak ngajak. Gue tahu lu anak soleh, gak usah ikut-ikutan. Tapi dia sendiri ngeliat temannya pakai itu, kok kayaknya asik, bisa fly. Coba deh. Akhirnya ketagihan deh. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita hati-hati betul ya. Teman ini memiliki pengaruh yang amat besar bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagaimana yang beliau sampaikan, hendaknya orang tua itu mencari tahu siapa teman dari anak-anaknya. Jangan sampai dia blank, nggak tahu sama sekali dengan siapa anak-anaknya itu berteman. Qala fahris ala ayyakuna asdiqa'u waladika minat thayyibin as-salihin. Dan berusahalah engkau agar yang menjadi teman anak-anakmu ya adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Wa minal usari thayyibah kadzalik, dan dari keluarga yang baik pula ya. Jadi hendaknya kita selektif ya melihat sampai ke keluarganya. Apakah mereka dari keluarga yang baik-baik atau tidak? Karena terkadang anak-anak kita juga main ke tempat temannya ya. Kalau misalnya dia main ke tempat temannya padahal keluarganya bukan keluarga yang baik-baik, ya bisa jadi nanti anak-anak kita melihat hal-hal yang tidak pantas. Ya, atau dia melihat sesuatu yang mempengaruhi dirinya ya. Misalnya ada dia main ke tempat temannya ya, tempat temannya, kemudian di rumah temannya ini semuanya pemusik. Semuanya pemusik, orang-orangnya nggak peduli sama agama. Ya, dia punya kakak perempuan pakai pakaian seksi, ibunya juga pakai pakaian seksi, dia main ke tempat temannya tadi. Nah, tentu sang anak ya sedikit banyak akan mendapatkan pengaruh dari keluarga temannya tersebut. Maka hendaknya kita perhatikan dengan siapa anak kita berteman, bagaimana background keluarganya. Qala wahris aidan ala ikrami asdiqai waladik. Ini nasihat yang sangat baik dari beliau. Dan hendaknya engkau berusaha ya, bersemangat untuk ikram ya, memuliakan teman-teman dari anak-anakmu. Artinya anak-anak itu tidak dicuekkan begitu saja. Misalnya ketika mereka main ke rumah. Ya, kita sambut teman anak-anak ini, misalnya dia bawa temannya ke rumah ya. Kita sambut dengan baik ya, kita tunjukkan akhlak kita sebagai tuan rumah yang baik kepada mereka. Tujuannya kenapa? Hatta yashula alaika taujihuhum wa yalinu biyadik. Agar mudah bagi Anda untuk mengarahkan mereka dan mereka pun menjadi jinak ya. Maksudnya mereka menjadi jinak di tangan Anda. Artinya apa? Mengikuti arahan Anda. Kalau misalnya kita ada anak-anak itu main, kemudian kita marah-marahi, ngapain kamu main-main ke sini? Ya, kita nggak perlakukan dengan baik. Ya, begitu kita ingin mengarahkan mereka, ya mereka nggak mau terima. Namanya anak-anak ya diperlakukan. Mereka juga manusia. Ketika diperlakukan tidak baik oleh kita, ya mereka pun tidak mau menerima. Dia benci sama kita ya. Ngapain dengerin kata Om Fulan? Ya, kalau ngomong kasar. Ya. Tapi kalau kita baik, Masya Allah Om Fulan tuh baik ya. Kalau kita ke sana kita dikasih makanan, Tante Fulan tuh baik, kita dikasih makanan ya. Kan kadang sering kita punya kenangan waktu masa kecil dulu kalau main ke tempat teman ya. Kemudian bapak atau ibu dari teman kita itu memperlakukan kita dengan baik, kan kita berkesan. Ya, bahkan bisa terjalin hubungan yang akrab dengan bapak dan ibu dari teman-teman kita. Oh, saya dulu kalau main ke tempatnya Om Fulan, nginep di rumah Om Fulan, itu pagi-pagi tuh pasti sudah dipanggil sama tante, ayo sarapan anak-anak ya, dibikin nasi goreng sama tante. Kan kita masih ingat, punya kenangan gitu ya sama orang tua teman-teman kita. Nah, kalau mereka kasih nasihat ya kita terima ya, ya. Misalnya kamu sekolahnya yang benar ya, belajar yang serius ya. Nanti kalau misalnya kuliah di sini ya, kita dengerin apa penjelasan dari
orang tua dari teman-teman kita. Kalau mereka Kalau mereka baik sama kita. Nah, demikian juga kita sama anak-anak sama teman dari anak-anak kita perlakukan mereka dengan baik. Ya, buat kesan mereka, ya. Jadi karena ini adalah teman dari anak-anak kita, kalau kita perlakukan mereka dengan baik, kita arahkan mereka dengan baik, nah nanti yang merasakan efeknya juga anak-anak kita. Ya, anak-anak kita akan semakin bersemangat, ya, karena temannya dengar nasihat dari kita, ya dia pun melihat, oh iya ya, teman saya aja dengerin nasihat dari Abi, teman aja dengerin nasihat dari Umi, ya sudah, akhirnya apa? Mereka pun bersama-sama mengikuti nasihat tersebut. Jadi begitu strateginya, ya, kepada teman dari anak-anak kita. Kita berbuat baik kepada mereka sehingga mereka pun mudah untuk diarahkan. Baik, kemudian kata beliau, "Qul li waladik ya bunai la tusahib qati'a rahmin." Ucapkan atau katakan kepada anakmu, wahai anakku, janganlah berteman dengan orang yang suka memutus tali silaturahim. Fa innahu mal'unun fi kitabillahi azza wa jalla. Karena orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang suka memutus tali silaturahim, mereka ini adalah orang-orang yang terlaknat di dalam kitabullah azza wa jalla. Ya, kita khawatir ada orang-orang yang terlaknat karena dia memutus tali silaturahim, maka kita pun akan ikut, ya, mendapatkan akibat dari laknat tersebut. Ya, makanya jangan berteman dengan orang-orang pelaku kemaksiatan. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan efek buruk dari kemaksiatan tersebut. Ketika turun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa terkena. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-22 dan 23, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya ketika kalian berkuasa maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian kalian memutus tali silaturahmi kalian. Ulaika alladzi la'anahumullah. Mereka inilah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tuli dan membutakan pandangan-pandangan mereka. Syahid dari hadis ini bahwa orang yang memutus silaturahim dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang terlaknat. Kemudian dalil lain yang menunjukkan terlaknatnya orang-orang yang memutus silaturahim. Qala subhanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-25, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahum al-la'nah wa lahum su'ud dar." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang merusak perjanjian Allah Subhanahu wa taala setelah mereka ikrarkan, kemudian mereka pun memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung, mereka inilah baginya laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembali, dan mereka akan mendapatkan tempat kembali yang demikian buruk atau tempat kediaman yang demikian buruk. Walahum su'uddar. Maksudnya ini adalah neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang memutus tali silaturahim itu akan mendapatkan laknat. Qul liwaladik ya bunayya innal jannata la yadkhuluha qati'. Ya, sampaikan kepada anakmu, wahai anakku, sesungguhnya surga itu tidaklah dimasuki oleh orang yang memutus silaturahim. Ya, jadi ini penting juga, jangan dia berteman dengan orang yang memutus tali silaturahim. Qala qul liwaladik ya bunayya la tusahib aqan liwalidayh fa inna uquqal walidain min akbaril kabair, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan, sampaikan kepada anakmu, wahai anakku, janganlah engkau berteman dengan anak yang durhaka. Ya, janganlah engkau berteman dengan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Fa inna uquqal walidain min akbaril kabair. Karena durhaka kepada orang tua
ini merupakan dosa besar yang paling besar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jangan agar jangan anak kita juga ketularan menjadi anak yang durhaka, maka jangan dia berteman dengan anak yang durhaka. Ya. Di catatan kaki disebutkan akhrajal Bukhari ya wa Muslim min hadithi Abi Bakar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair. Dari hadisnya Abu Bakar dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidakkah kalian mau aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah, ya. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala salasan, ya, Nabi SAW mengulanginya 3 kali. Al-isyraku billah wa uququl walidain. Di antara dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, maka sampaikan kepada anak-anak kita, jangan kemudian mereka berteman dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Baik, ya. Qul li waladik ya bunayya la tusahib man yashrabud dukhan. Nah, ini juga penting. Sampaikan kepada anak-anak kita, wahai anakku, janganlah engkau berteman dengan orang-orang yang merokok. Nah, ya. Nanti kamu juga ikut merokok. Jadi orang yang merokok berteman dengan orang yang merokok ini tidak ada untungnya sama sekali. Ya, ketika kita bersama mereka, ya ini sama perumpamaan berteman dengan orang merokok ini sama dengan perumpamaan kita berteman dengan peniup tungku api, bahkan lebih parah. Ya, berteman dengan orang yang merokok, ya, bisa jadi kita kita mencium rokoknya tadi atau menghisap asap rokoknya. Ya, berteman dengan seorang perokok bisa jadi kita menghisap asap rokoknya, keracunan kita. Ya, keracunan. Misalnya dia ngerokok di depan kita, ya udah asapnya itu kita hisap. Bahkan katanya perokok pasif itu efek rokoknya itu lebih parah bagi perokok pasif daripada perokok aktif. Makanya ada ibu-ibu ya, dia nggak ngerokok tapi kena kanker, ya, kanker paru-paru. Kenapa? Suaminya ngerokok. Suaminya nggak separah istrinya kena kanker, ya. Maka berteman dengan orang yang merokok, ya ini nggak ada baiknya sama sekali. Ya. Yang pertama, kita menghirup asap rokoknya. Oke, dia nggak ngerokok di depan kita, ya, dia nggak ngerokok di depan kita. Tapi ketika dia berada di dekat kita, apa yang kita cium? Ya, bau rokok, ya. Saya tuh agak sensitif ya. Kalau ada tukang di seberang jalan itu, ya, entah itu tukang pasang tiang listrik atau tiang telkom, ya, mereka kan biasanya nggak lepas dari rokok, mesti ada rokok, ya, tukang-tukang itu kan pasti rokok. Ya, saya tuh di bagian dalam rumah itu sudah bisa mencium gitu, ada orang yang merokok, ya, sensitif sekali, nggak enak baunya itu rasanya itu pengen muntah kalau cium orang yang merokok. Maka anak-anak kita jangan berteman dengan orang-orang yang suka merokok. Banyak anak-anak itu yang menjadi perokok. Kenapa? Karena berteman dengan perokok. Tawari rokok gratis nih, coba-coba, ya. Akhirnya dia pun ikut-ikutan merokok. Ya. Kadang anak-anak itu satu rokok dipakai keliling, ya. Beli, kalau misalnya mereka masih kecil-kecil tuh anak SMP, ya nggak punya uang untuk beli rokok satu batang, nah itu biasanya dipakai ngiter, ya, si fulan ngerokok terus temennya nggak tahu itu bekas air ludahnya itu ikut menyebar juga, ya. Demikian juga wa yata'atu al-mukhaddirat. Demikian juga jangan berteman dengan orang yang suka pakai narkoba. Ya, orang-orang yang suka pakai obat-obatan terlarang. Faula syariruna mufsidun. Maka teman semacam ini adalah teman-teman yang buruk dan membuat kerusakan. Kemudian bayyin liwaladika, ya, makhatirat dukhan wa makhatirat al-mukhaddirat. Ya, anak-anak tuh hendaknya jelaskan kepada anak-anak tentang bahaya rokok, jelaskan kepada mereka bahaya narkotika, ya. Wa jazaa'u ashabiha fid dunya wal akhirah, dan balasan yang akan diterima oleh para perokok dan para pengguna narkoba
di dunia dan di akhirat. Ya. Nanti kalau dia merokok ya di dunia, nanti apa yang akan dia dapatkan? Kesehatannya terganggu. Ya, kemudian kalau anak kita sudah dewasa, nanti juga mempengaruhi hubungan biologis dia dengan istrinya, ya, merusak jantungnya, demikian juga merusak kesehatan keluarga. Kita jelaskan kepada anak-anak kita. Demikian juga pengguna narkoba. Nah, ini akan efektif kalau bapaknya sendiri tidak merokok. Ya, jadi orang tua memang harus menjadi contoh, ya, terutama bapak. Ya, bapak kalau ingin melarang anaknya merokok, dia sendiri harus tidak merokok. Kalau dia merokok, apa manfaatnya? Akan mentah. Nak, kamu jangan merokok ya, karena merokok ini merusak kesehatan. Nah, bapak merokok, kata dia. Ya, maka orang tua harus atau bapaknya harus meninggalkan rokok terlebih dahulu. Qala kullahu ya bunai la tusadiq man yasriku amwalan nas wa yaf'aluna al-munkarat wa yartakibuna muharramat. Ucapkan kepada anakmu, janganlah, wahai anakku, janganlah engkau berteman dengan anak-anak yang suka ngutil, suka mencuri. Ya, mencuri harta manusia. Demikian juga melakukan kemungkaran-kemungkaran, ya, melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, bergaul sama anak band misalnya. Ya udah kerjanya musik-musikan ya. Karena mereka jarang anak band sholat ya. Saya punya beberapa orang teman anak band ya itu kerjaannya musik-musikan, jarang yang terpanggil dengan sholat ya. Kalau sholat pun nggak khusyuk, sholat itu pengen wudhunya cepet-cepetan, sholat pun cepet-cepetan seperti burung ya. Kemudian balik lagi, ambil lagi gitarnya, jerang-jerang lagi, nggak mendapatkan kekhusyuan sama sekali ketika melakukan sholat. Qul li waladik ya bunai la tujalis al-kadzdzabin. Katakanlah kepada anakmu, wahai anakku, janganlah engkau duduk-duduk bersama orang yang suka bohong. Nah, bohong ini juga penyakit menular. Kalau dia berteman dengan orang yang suka bohong, nanti dia juga suka bohong. Walladzina yaghtabuna nas. Demikian juga jangan engkau duduk-duduk bersama orang yang suka gosip, ya, yang suka melakukan ghibah. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menjatuhkan kehormatan orang lain, ya. Jadi sampai seperti itu ya, kita harus memberikan pesan kepada anak kita. Ya, bukan hanya perkara-perkara yang merusak agamanya, tapi juga merusak akhlaknya. Ya, dia jadi berdusta. Ya, jangan suka duduk dengan orang-orang yang suka bohong, suka berdusta, dan juga orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Ya, wa qul lahu, kemudian katakan kepada anakmu, ya waladi la tal'ab al-kimar, la tal'abil kimar. Wahai anakku, janganlah engkau berjudi. Ya, wala turahin al-aulad, ya, janganlah engkau berteman dengan anak-anak yang suka taruhan. Ya, suka taruhan, misalnya balap liar, nanti bayar berapa, ya, atau taruhan apapun itu. Jangan. Wala tas'a fil ardi bil fasad, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan kerusakan. Ya. Dari contoh-contoh saja, ini hanya contoh-contoh saja yang diberikan oleh beliau, pesan-pesan yang hendaknya kita berikan kepada anak-anak kita, yang intinya kembali pada satu perkara, hendaknya dia mencari teman yang baik dan jangan dia berteman dengan teman yang rusak. Kecuali para bapak dan ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang anak kita itu memiliki karakter yang kuat. Ya, yang dia bisa berdakwah kepada teman-temannya, bisa mengajak teman-temannya kepada kebaikan, maka Masya Allah. Dan tidak mengapa dia ajak teman-temannya yang buruk ini untuk kemudian kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berteman kembali menjaga sholat mereka, ya. Kalau misalnya anak-anak kita yang punya karakter yang kuat, karena memang ada di antara anak-anak itu yang dia punya karakter yang kuat, ya. Apa yang diajarkan oleh bapaknya dia pegang betul. Nah, dia yang mengajak teman-temannya. Misalnya ketika enggak ada yang sholat, ya, tiba waktu sholat, dia ajak teman-temannya, ayo kita sholat, ayo kok kita diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang banyak, masa sih kita dipanggil untuk sholat saja kita nggak mau. Dia panggil teman-temannya, dia ajak teman-temannya untuk sholat. Maka nggak mengapa dia berteman dengan teman-teman dengan anak-anak yang rusak ini, tapi kita lihat seberapa kuat karakternya. Kalau dia punya karakter yang kuat, nggak apa-apa, dia ajak teman-temannya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Ini yang berkaitan dengan memilih teman, ya.
Kemudian ada permasalahan ini yang mungkin menjadi pertanyaan sebagian orang tua. Apakah boleh kita memata-matai anak, ya, melihat bagaimana ketika dia berjalan, jalannya sama siapa, kemudian melihat kelakuannya, kita mencari informasi, ya, apa yang dia lakukan. Boleh nggak kita melakukan hal yang demikian? Ya, makanya beliau bawakan bab ini, hal yutajassasu ala sigar wa yuraqibu. Apakah anak-anak itu di mata-matai, ya, dan diawasi terus-menerus? Kata beliau, idza ulima antiflin syarrun wa fasad fala ba'sa bi tatabbu'i akhbarihi wa tahassusi ahwalihi wan nadhari fi amrih. Apabila diketahui pada diri anak itu terdapat kejelekan dan kerusakan, maka tidak mengapa untuk kita mencari tahu tentang kabarnya. Demikian juga mengawasi keadaannya. Ya. Wa in turra asy-syakhsu ma'a dzalika ila syai'in min tajassusi alaihi, ya. Wa in turra asy-syakhsu ma'a dzalik ila syai'in min tajassusi alaihi. Apabila seseorang itu terpaksa untuk melakukan tajassus itu memata-matai, maka tidak mengapa. Ya. Hadza idza kana al-qasdu innama huwa man usyar wal fasad. Tidak mengapa bagi dia untuk memata-matai anaknya apabila tujuannya itu adalah untuk mencegah keburukan dan kerusakan. Ya, faqad qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai adanya kerusakan. Nah, kalau kita mata-mata memata-matai anak, ya, tujuannya untuk mencegah kerusakan tersebut, maka tidak mengapa insya Allah. Ya, misalnya ketika dia pergi, kita lihat, ya, dengan siapa dia pergi. Atau kalau di zaman sekarang, ya, kita melihat histori apa yang dia lihat di HP-nya. Siapa yang dia telepon, siapa yang dia kontak, ya. Bagaimana Instagramnya, medsosnya, lihat message-message yang ada di sana, ya, lihat histori apa yang dia tonton di YouTube, ya. Memata-matai seperti ini boleh, ya, karena apa? Dikhawatirkan terjadinya kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalah ada, ya, sebagian generasi sebelum kalian, ya, mereka yang masih tersisa, yanhauna 'anil fasad. Mereka melarang melarang dari kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, jadi dua ayat ini disampaikan oleh beliau untuk menunjukkan bahwa melarang dari kerusakan atau mencegah dari kerusakan ini adalah amrun matlub, perkara yang dituntut dalam syariat kita. Oleh karena itu, ya, kalau misalnya kita khawatir anak-anak kita itu terjatuh pada perbuatan yang jelek, maka tidak mengapa untuk melakukan atau untuk memata-matai pergaulan mereka. Qala walamma 'alima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ibni Sayyad asy-syarr washtahara anhu ad-dajjal wal fasad, dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahassasu akhbarahu wa yatafaqqadu ahwalahu hatta yattali'a ala amrihi wa yatabayyana haqiqatahu. Ya. Dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, pernah melakukan mata-mata kepada seseorang yang bernama Ibnu Sayyad. Jadi ada seorang Yahudi yang bernama Ibnu Sayyad yang pada dirinya itu terdapat ciri-ciri Dajjal, tanda-tanda Dajjal. Dan dia memang menimbulkan menimbulkan keresahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam yatahassas, ya, beliau memata-matai atau mencoba mencari tahu tentang kabar Ibnu Sayyad ini. Sampai jelas perkara Ibnu Sayyad ini di hadapan beliau. Wahahunal haditsu bidzalik, dan inilah hadis yang menyebutkan tentang Ibnu Sayyad ini. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan,
ya, intalaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Ubay bin Ka'ab, ya, qibala ibn Sayyad fa hadatsa bihi fi nakhlin. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Ubay bin Ka'ab, ya, mereka pergi untuk melihat keadaan Ibnu Sayyad. Ketika itu Ibnu Sayyad sedang berada di kebun kurma. Falamma dakhala alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam nakhla tafiqa yattaqi bi judhu'in nakhl. Maka ketika sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kebun kurma tersebut, lalu beliau pun bersembunyi di balik sebatang kurma. Wa Ibnu Sayyad fi qatifatin lahu fiha romroh, ya, romroh sautun khafi alladzi la yakadu yufham. Dan ketika itu Ibnu Sayyad, ya, sedang mengucapkan, ya, sedang berada di dalam kebun tersebut, lalu dia mengucapkan sesuatu yang sautun khafi, artinya ucapan yang sangat halus yang tidak dipahami. Faru'at Ummu Sayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ibunya Ibnu Sayyad itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyelidiki apa yang dilakukan oleh Ibnu Sayyad, ibunya datang. Ya, faqalat ya Safin. Kemudian ibunya memanggil, wahai Saf. Saf ini nama aslinya Ibnu Sayyad. Wahai Saf, hada Muhammadun. Ya, maka ini adalah Muhammad. Muhammad datang. Fawathaba Ibnu Sayyad faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam law tarakathu bayyan. Maka kemudian Ibnu Sayyad pun istilahnya dia bangkit, ya, artinya dia dia menjadi terjaga, ya, karena seruan dari ibunya tadi. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, lau tarokathu bayyan. Kalau ibunya tadi meninggalkan dia, artinya tidak mengingatkan dia, maka kita akan mengetahui bagaimana keadaan atau hakikat dari Ibnu Sayyad ini. Ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa boleh melakukan mata-mata apabila memang dikhawatirkan terjadinya kerusakan. Qala fa idza alimal ab. Apabila seorang bapak mengetahui anna waladahu mathalan yashrabu dukhan, dia mendengar kabar bahwa anaknya itu suka merokok, fala ba'sa an yashumma raihata famihi, maka tidak mengapa bagi dia untuk mencium aroma mulutnya. Coba kamu sini, rokok ya? Nah, jadi masalah, ya. Dia datang misalnya dengar kabar, ya, bahwa anaknya merokok, maka nggak apa-apa dia ngecek anaknya. Ya. Kalau tercium bau bau rokok, ya jelas, ya, dia merokok. Atau tercium bau permen misalnya, ya, atau bau gosok gigi, kok harum sekali, ya. Jadi terkadang anak-anak itu biar tidak tercium bau rokok, dia gosok gigi dulu, ya, dia gosok gigi dulu, atau dia makan permen, ya, sehingga bau rokoknya itu hilang. Ya, maka ini mencurigakan. Ngapain dia makan permen wagi-wagi setiap kali mau masuk ke rumah? Ya. Wa yas'alu an zumalaihi wa yattali'u ala akhbarihi, dan tidak mengapa bagi sang ayah untuk bertanya kepada teman-temannya. Benar kamu lihat anak saya ngerokok? Ya, tanya. Interogasi teman-temannya. Wa yattali' ala akhbarihi, dan hendaknya dia mencari tahu tentang beritanya, tentang kebenarannya. Ya. Qala wa idza alimal abu anna waladahu mathalan yu'akisul fatayat. Apabila seorang ayah misalnya dia mendengar kabar bahwa anak laki-lakinya ini suka menggoda anak-anak perempuan, la ba'sa an yuraqibahu yauman aw yaumain, maka tidak mengapa bagi sang ayah untuk mengawasi anaknya tersebut sehari atau 2 hari. Liman isyarrihi wa daf'i dararih, untuk mencegah kerusakan dan mencegah keburukan, wa islahi halihi, dan memperbaiki keadaannya. Wa hakada sairul munkarat wal mafasid tutba kai tunqa. Demikianlah keadaan semua kemungkaran dan kerusakan, hendaknya dia diperhatikan atau diawasi agar anak-anak tersebut tidak terjatuh pada kerusakan tersebut. Ya. Atau misalnya kita meminta agar ada temannya, teman yang bisa kita percaya, teman dia yang bisa kita percaya, ya, kita utus atau kita minta dia untuk Untuk
mengawasi anak kita, ya, menjadi informan. Yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau misalnya anak kita baik, ya, kita tidak melihat ada indikasi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ya tidak perlu. Ya, ini hanya ketika ada indikasi anak-anak kita melakukan hal yang tidak baik, ya, maka tidak mengapa untuk mencari kejelasan terhadap perkara tersebut, kita melakukan melakukan pengawasan kepada anak-anak kita. Baik. Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan mengawasi atau memata-matai anak. Kesimpulannya bahwa kalau memang ada indikasi sesuatu yang membuat kita perlu mengawasinya, maka tidak mengapa. Namun apabila tidak ada, maka tidak perlu kemudian untuk memata-matai anak kita. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Qala al-hirsu 'alal muallimis salih lil abna. Wah, ini belum ada materinya. Mohon maaf ya yang di grup, ya. Ini lupa tadi saya sertakan. Saya kira waktunya habis, tapi ternyata masih cukup banyak ini waktunya. Al-hirsu 'alal muallimis salih lil abna. Ya, bersemangat untuk menghadirkan guru yang saleh bagi anak-anak. Nah, kita kan secara umum ini sedang berbicara tentang apa? Perkara-perkara yang mempengaruhi kesolehan anak. Nah, kita sudah tuntaskan tadi permasalahan teman. Sekarang guru. Ya, di 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita bahas tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak, diantaranya adalah guru. Qala faqum bi ta'limi abnaika wa banatika qadra istita'atik. Maka hendaknya engkau berusaha untuk mengajarkan, ya, mengajari anak-anakmu baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan kemampuanmu. Maksudnya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran, ya, itu pada hakikatnya adalah di tangan orang tua. Maka kita harus bersemangat untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan kita. Namun ketika kita tidak mampu, maka hendaknya kita mencarikan guru untuk mereka. Wahris ala an tadfa abna'aka ila aidin aminatin tattaqiyallaha fihim. Dan hendaknya engkau bersemangat untuk menyerahkan anak-anakmu ke tangan guru yang amanah, yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anakmu itu. Ya, jadi carilah guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita tidak peduli, ya, tentang guru-guru anak-anak kita. Ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, kita serahkan begitu saja. Ya. Maka di antara perkara yang bisa kita bisa kita lakukan, ya, kita pun harus tahu bagaimana karakter guru anak-anak kita. Ya, ketika ada acara gathering itu, ya, acara family gathering, ya, kalau sekarang mungkin sulit, ya, karena ada wabah gitu, ya. Tapi kalau misalnya ada family gathering, ya, kita bergaul dengan gurunya, kita lihat karakter gurunya seperti apa. Ya, kalau dia itu di sekolah Islam, kalau antum pengen lihat bagaimana guru itu, coba lihat, coba datang ke sekolah di waktu sholat, ya, di waktu sholat zuhur, misalnya, kan, waktu itu waktu sholat zuhur lah yang anak-anak itu ada, ya. Coba lihat guru-gurunya itu, ya, apakah guru-gurunya itu memberikan contoh ketika terdengar adzan, mereka menjadi orang yang terdepan dalam melaksanakan atau memenuhi panggilan Allah. Atau jangan-jangan gurunya masbuk semua di belakang. Bukan sengaja untuk mengawal anak-anak, tapi karena memang terlambat. Malas-malesan untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita harapkan dari orang-orang yang tidak perhatian terhadap sholat? Ya. Nanti anak-anak kita melihat guru-gurunya telat sholatnya semua, masbuk semua. Ya, ini adalah contoh yang buruk. Maka hendaknya seorang ayah atau seorang ibu, dia melihat siapa yang menjadi guru bagi anak-anaknya. Ya. Qala fatfa bi ibnika ila rajulin yusalli wa ya'rifu rabbahu wa yu'allimuhu kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka serahkanlah anakmu kepada seorang guru yang saleh, yang menjaga salatnya, yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia nanti akan mengajarkan kepada anak kita
kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadfa ya bi ibnika ila syakhsin ya wara'in yakhshallaha wa yattaqih. Serahkanlah anakmu kepada seseorang yang memiliki wara', ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilihat bagaimana kesolehannya. Takut enggak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La tadfa'uhu ila man ya'bath bihi, ya, wa yu'allimuhu asyarra wal fasad wa su'al akhlaq. Jangan kau serahkan pendidikan anakmu kepada orang-orang yang abai, ya, yang abai dengan kewajibannya, lalu dia pun mengajarkan, ya, kepada anak-anak kita kerusakan, kejelekan dan akhlak yang buruk. Gurunya suka ngumpat misalnya, ya, suka berkata-kata kotor, gak menjaga sholat, maka anak-anak kita pun akan ikut-ikutan. Yang namanya murid itu biasanya mengikuti guru, sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya melakukan satu keburukan, maka muridnya pun akan melakukan keburukan yang mungkin lebih parah. Qala la tadfa bi ibnatika allati tushtaha ila rajulin yu'allimuha fayakhlu biha. Jangan engkau serahkan pendidikan anak-anak perempuanmu kepada anak laki-laki, kemudian mereka pun berkholwat, ya, laki-laki dan perempuan kemudian berkholwat. Ya, jangan engkau serahkan pendidikan anak-anakmu kepada seorang laki-laki yang kemudian dia mengajarkan atau mengajari anakmu dalam keadaan berkholwat, berdua-duaan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, majtama'a rajulun wa imra'atun illa wa kana thalithuhuma syaitan. Nabi SAW mengatakan, tidaklah berkumpul seorang laki-laki dan perempuan, ya, artinya tidaklah berkumpul berkesendirian laki-laki dan perempuan, illa wa kana thalithuhuma syaitan, ya, melainkan yang ketiganya adalah syaitan, ya. Baik, kama ja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala nufkidu ahwala ra'iyatak wa abna'ik bainal hin wal akhar fa anta mas'ulun anhum. Ya, atau tafkudu ahwala ra'iyatik. Ya, perhatikanlah keadaan rakyatmu, ini orang-orang yang engkau pimpin. Perhatikanlah keadaan anak-anakmu, ya, karena engkau akan ditanya tentang mereka. Nah, artinya hendaknya engkau, ya, mencari tahu siapa yang mendidik anak-anakmu, karena nanti engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salhum kam hafidtum. Tanyakan kepada mereka, ya, sudah berapa banyak yang hafalanmu. Ila aina dhahabtum, kemana engkau akan pergi? Wa min aina ataitum, ya, dari mana kalian datang? Bi uslubin hadi, dengan cara yang baik. Oh, ini artinya apa? Ini sudah terlepas dari tadi pembahasan yang tadi, ya, menunjukkan bahwa bentuk penjagaan kita kepada anak-anak kita adalah menanyakan sejauh mana hafalan Al-Qur'annya. Kemana kalian akan pergi? Dari mana kalian datang? Bi uslubin hadi, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lembut. Rafiqun wasyaddid in kana al-amru yahtaju ila tasydid. Ya, hukum asalnya kalian bertanya dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lembut. Dan berlaku keraslah apabila memang perkaranya membutuhkan kekerasan, ya, atau berlaku tegaslah apabila perkaranya membutuhkan ketegasan. Wa illa fal aslu huwa ar-rifqu fama kana fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Maka hukum asalnya ketika memperlakukan anak, hendaknya kita bersikap lemah lembut. Tidaklah sesuatu itu tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, melainkan dia akan mempercantiknya, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan memperburuknya. Ya. Jadi ini pengaruh seorang guru. Hendaknya kita mencari guru yang baik. Ya. Nah, dahulu para salaf itu ketika
ingin mencari guru, barakallahu fikum, di antara yang mereka perhatikan betul itu adalah sholatnya. Kalau sholat sang guru itu baik, maka niscaya kita telah menyerahkan mengarahkan anak kita kepada seorang yang baik juga untuk mendidik mereka. Namun kalau sholatnya saja tidak dijaga, maka bagaimana dengan anak kita? Baik. Kemudian di antara yang berpengaruh juga terhadap pendidikan anak-anak kita adalah para pembantu, ya, khadimat, ya, pembantu yang ada di rumah. Kalau bahasa sekarangnya ART, ya, asisten rumah tangga. Wa kadzalika al-khadimat as-salihat. Demikian juga para pembantu yang saleh. Wa binisbati lil khadimat fil buyut allati fiha al-khadam, ya, yajdaru bil ab bal wa yajibu alaihi in ata bi khadimah lil bait an ya'tiya biha khadimat tu'raf rabbaha wa tuqiru nabiyaha wa tuwaqqiru nabiyaha wa tuqimu hududallah. Ya, apabila dia memerlukan pembantu, ya, pembantu yang ikut membantunya di rumah, yang melayaninya di rumah, maka seorang ayah, ya, atau seorang kepala keluarga wajib untuk mendatangkan pembantu atau asisten rumah tangga yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menjaga, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha fil bait bimanzilatil lil atfal, ya, yaktabisul abna min sulukiha. Karena terkadang asisten rumah tangga atau pembantu ini, ya, dia menempati posisi ibu bagi anak-anak. Ya, karena kadang-kadang yang mengasuh dia adalah asisten rumah tangga ini. Wa yaktabisul abna min sulukiha, maka anak pun akan mengambil akhlaknya. Wa min akhlakiha, ya, mengambil akhlak yang dicontohkan oleh asisten rumah tangganya tersebut. Wa min tsaqafatiha, demikian juga dari pengetahuannya. Ya, makanya hati-hati kalau misalnya kita membutuhkan pembantu, ya memang harus selektif, ya. Nanti anaknya ketika misalnya ibunya punya 2 anak kecil, ya, misalnya itu biasa jarak kelahiran anak itu terlalu mepet, ya, ibu kerepotan sehingga membutuhkan adanya asisten rumah tangga, maka dia datangkan asisten rumah tangga, lalu anak yang kakaknya misalnya diserahkan kepada pembantunya misalnya untuk nyuapin, ya, untuk mandikan, nyuapin dan seterusnya. Maka lihat, ya, nanti anaknya disuapin sambil pembantunya itu sambil nyanyi lagu dangdut misalnya, ya, suka nyanyi ternyata waktu di kampung dulu, juara 17 Agustus misalnya, ya, kemudian jadi asisten rumah tangga, kemudian ngasuh anak majikannya, kemudian sambil nyuapin, ya, dinyanyikan lagu dangdut misalnya. Ya, anak-anak kita yang kita harapkan dia jadi penghafal Al-Quran, tiba-tiba yang keluar lagu-lagu dangdut, ya. Maka perlu selektif untuk mencari asisten rumah tangga, ya. Qala thumma hiya jalisun imma jalisus salih ka hamilil mis au jalisisu kanafi al-kir alladhi yukhriqu athiyab. Dan karena nanti dia akan berhubungan dekat dengan anak, ya, dia akan menjadi, atau asisten rumah tangga ini akan menjadi teman yang baik atau teman yang buruk, sama seperti hadis yang kita sampaikan itu. Ya, teman yang baik seperti pembawa penjual minyak wangi, teman yang buruk seperti peniup tungku api. Jadi bukan hanya sekedar pembantu saja, tapi dia juga lah teman bagi anak-anak kita. Jadi dia bisa menjadi teman yang baik atau teman yang buruk. Qala thumma liyahdhiral ab atau liyahdharal ab minal khalwati biha wa kadzalika al-abna adz-dzukur al-balighun. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithuhuma asy-syaitan. Kemudian hendaknya waspada sang bapak, ya, demikian juga anak-anak laki-laki yang sudah dewasa, jangan, ya, kemudian berkholwat dengan pembantu tersebut, ya, dengan mbak, dengan teteh atau dengan bibi, ya, itu jangan kemudian berdua-duaan, ya. Misalnya tinggal di Jakarta nih, ya, ada mbaknya itu pembantunya, kemudian anak dan istrinya misalnya lagi pulang,
pulang ke kampung halaman, nah kemudian bapaknya di rumah sendirian sama pembantunya. Oh jangan ini ya, jangan, namanya setan itu bisa menyeret ya. Jadi kalau kemudian ada yang beralasan ini bibinya udah setengah baya kok, udah tua ya, namanya setan ya. Namanya setan bisa saja menyeret kita pada perbuatan zina. Wala taqrabu zina, janganlah dekati zina. Jadi kalau misalnya ada mbaknya kemudian nggak ada orang di rumah kecuali cuma si ayah, ya ayahnya ngungsi dulu lah, jangan di rumah, atau pembantunya ngungsi dulu. Jadi jangan berada di satu rumah, ini berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ya. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Demikian juga anak laki-laki, misalnya yang ada karena anak laki-lakinya sedang kuliah, hanya ada pembantu saja, ditinggal pembantunya dengan anak laki-lakinya. Semua anggota keluarga pergi misalnya. Ini juga bahaya. Ya. Jadi jangan, kata Nabi SAW, janganlah mereka berdua-duaan. Ya, bahaya. Apalagi kalau pembantunya masih muda, ya, bahaya, lebih bahaya lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Ya, hati-hati kalian dari masuk ke kalangan wanita atau ke tempat para wanita. Faqala rajulun afara'aita alhamwa ya Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan saudara ipar wahai Rasulullah? Qala alhamul maut. Ya, saudara ipar itu adalah kematian. Ya, sama saudara ipar saja tidak boleh berdua-duaan, apalagi sama yang bukan, yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Baik, untuk kita sampai di sini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan masuk dalam pembahasan pengaruh media, ya, media kepada sang anak, ya, wasail al-i'lam, ya, media massa, ya, media informasi dan pengaruhnya kepada sang anak. Baik, kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kemudian bagi siapa yang ingin bertanya, kami persilahkan ya untuk yang menyimak dari Zoom, silahkan di kolom chat. Adapun yang menyimak dari menyimak di Facebook, kami